Canspil, cerdas, hijau, terinspirasi. Oke, terima kasih. Terima kasih disampaikan hadirin yang kami hormati. Meski Bapak Bupati Bojonegoro belum bisa hadir secara langsung di tengah-tengah kita pada hari ini yang membahagiakan, alhamdulillah beliau tetap mengirimkan utusan terbaik tentunya untuk mewakili dan menyampaikan sambutan sekaligus dukungan atas terselenggaranya Grand Opening Kenep Smart Village atau Canspil ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Zainal Farani SPIMP, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa huwa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang menginspirasi Bapak Ismail Fahmi, yang kami hormati Bapak Ibu dari Forkompimcam Balen, atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala UPD atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala desa Kenep beserta staf yang kami hormati, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat. Ini ada teman-teman PPL, terima kasih kehadirannya, Bapak Ibu yang hadir, yang berbahagia. Ini terutama dari tim Karawitan. Ini saya tadi keliru mau Juli tadi. Ini seperti Kartolo mau naik panggung. Tadi saya mau ada kidung gitu ya. Alhamdulillah saya teringat, ini nggak saatnya ngidung. Terima kasih, luar biasa ini Mas Wahyu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mohon maaf mewakili Bapak Bupati karena Bapak Bupati tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau ada kegiatan BBGRM, yaitu Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang ada di Gondang, yaitu di Pajeng. Karena itu beliau mewakilkan kepada saya. Yang pertama minta maaf beliau tidak bisa hadir. Yang kedua mengucapkan terima kasih sekali yang luar biasa kepada Mas Ismail Fahmi yang sudah terkenal se-Indonesia, mungkin malah sedunia beliaunya dengan drone empritnya yang sudah malang melintang kemana-mana ke seluruh dunia, tetapi beliau tidak melupakan tanah keliharannya yaitu Bojonegoro, khususnya Kenep. Karena itu beliaunya berkenan untuk menciptakan sebuah inovasi yaitu Canspil Kenep Smart Village, di mana saya yakin beliau ingin Kenep ini bukan menjadi daerah biasa, bukan hanya menjadi desa biasa, tapi menjadi desa yang smart, dan membuat sebuah terobosan yaitu prototipe pertanian masa depan dengan menggunakan greenhouse dan Internet of Things-nya. Jadi insya Allah Mas Fahmi, ini kami dari DKPP ini merupakan prototipe pertanian masa depan kita, ya, dengan adanya greenhouse dan IoT ini. Jadi ini mengilhami
apa yang ada ini ilham dari apa yang ada di Jepang, di Belanda, di mana Belanda tahun 1647 ini sudah mengembangkan greenhouse sebanyak 20.000 unit. Nah, Bojonegoro dengan Mas Fahmi ini sudah kita mulai. Kita ketinggalan dengan Belanda sekitar 90 tahun karena seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di Belanda itu yang paling luas greenhouse-nya itu di daerah Westland. Saya pernah ke sana Bapak Ibu. Tanya istri saya ini, kata istri. Saya pernah ke Westland. Tapi kalau Mas Fahmi harus ke Westland itu harus bersusah payah. Harus datang ke Perancis, harus datang ke Belanda. Saya traveling without moving. Dengan Google Earth. Dengan Google Earth. Jadi saya ke sana traveling tanpa harus kemana-mana. Jadi tidak harus berpindah tempat. Traveling without moving dengan Google Earth, dengan YouTube. Ternyata di sana Bapak Ibu, luasan tanahnya, luasan lahan sawahnya itu jauh lebih banyak, lebih luas greenhouse-nya daripada sawah yang tradisional. Karena tahun 1647 itu sudah diperkenalkan dengan greenhouse. Bahkan tanaman ini anggur itu dimulai tahun 1300-an oleh seorang pastor pada saat itu. Tanaman anggurnya. Nah, ini kita diperkenalkan tanaman anggurnya oleh Mas Ismail Fahmi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Ismail Fahmi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Belanda itu lebih sempit daripada Jawa Timur. Luasannya itu lebih sempit dari Jawa Timur. Tapi karena pertanian yang ada di sana itu menggunakan greenhouse, menggunakan teknologi modern, maka Belanda ini menjadi penghasil hortikultura, penghasil buah-buahan, sayur-sayuran, penghasil bunga ini terbesar sedunia. Nah, kita ingin ke depan ketika Bojonegoro ini sudah mencanangkan di dalam RPJP-nya, yaitu Bojonegoro sebagai sentra agroindustri, arahnya ke depan itu pertanyaan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Karena kita menyadari, ya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyadari bahwa bertani itu semakin lama semakin berat tantangannya. Sekarang aja saatnya seharusnya musim kemarau. Ini ada teman-teman kita, ada bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang menanam tembakau sampai mengulang 5 kali. Di sini wonten Pak yang nanam tembakau? Ada nggih? Mboten wonten. Wonten nggih. Mboten wonten nggih. Daerah Kedung Adem, daerah Kepoh Baru itu ada sampai mengulang 5 kali. Ini salah satu tantangan ke depan. Jadi tantangan ke depan ini bukan hanya hama dan penyakit, tapi tantangan perubahan iklim ini juga menjadi kendala. Oleh karena itulah maka salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, greenhouse ini menjadi satu andalan kita. Karena itu kita insya Allah tahun depan sudah kita rencanakan, yaitu pengadaannya greenhouse. Nah, ini kita tawarkan kepada pemuda Kenep, ini yang masih, saya kira kok masih ada Mas Fahmi, pemuda-pemuda kita itu yang tertarik dengan pertanian, khususnya pertanian dengan menggunakan greenhouse. Ini saya kan masih sangat tertarik. Silahkan nanti membuat sebuah kelompok petani milenial di Kenep, insya Allah akan kita fasilitasi. Kalau memang itu inginnya yaitu budidaya dengan greenhouse, kita akan sediakan greenhouse. Kalau itu ingin mengelola sebuah alsintan, nanti juga akan kita bisa bantu kerjasamakan. Insya Allah. Wah, saya ingin membuat kelompok milenial di Kenep. Berapa anggotanya? 15 atau 20, 25 orang, silahkan. Nanti kita mengajukan bantuan Pak, kombin harvester, insya Allah siap, akan kita kerjasamakan. Nah, dari situ nanti petani-petani kita petani-petani muda kita ini akan eksis, ya. Dari sisinya apa? Kalau mungkin sisi peternakan nanti ya peternakan, seperti yang tadi sampaikan integrated farming.
Jadi memang salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan terkait sektor pertanian, salah satunya harus integrated farming. Jadi petani bukan hanya menanam padi, bukan hanya menanam jagung, bukan hanya menanam sayur-sayuran, tapi di rumahnya juga ada peternakan. Ini Bapak Bupati mencanangkan yang kegiatan yang luar biasa, yaitu Gayatri, peternakan ayam petelur, yang alhamdulillah kemarin sudah mendapat penghargaan termasuk kategori 2 bupati yang sangat konsen terhadap masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dari Gayatri ini. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari DKPP, dari Dinas Ketahanan dan Pertanian, pada intinya akan sangat-sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Ismail Fahmi. Ini akan menjadi tonggak sejarah, insya Allah Mas Fahmi di sini akan memelopori yang lain, membuat greenhouse, akan membuat sebuah usaha sektor pertanian berbasis internet dan sebagainya. Kami sangat akan mendukung, dan kalaupun Mas Fahmi nanti ada SDM yang kita sampaikan ke kami, akan kita carikan Mas. PPL kita ini banyak, PPL kita ini kalau nggak salah sudah 300-an lebih. Nanti siap untuk mendukung apapun yang ada di Kenep ini. Dan ini ada PPL Mas SK dan Mas Edi ya, mana? Oke, wah ada yang banyak yang hadir dari PPL kita, siap untuk mendukung. Nanti mohon Mas Fahmi bisa komunikasi dengan PPL kita, insya Allah kita di KPP siap untuk mendukung sehingga Smart Village ini semakin berkembang dan memberikan manfaat yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, punten sehingga saya sampaikan, mohon maaf dari awal dari akhir apabila ada yang kurang dari yang kami sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.